Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Wulandari dari kelas TIFRP CIDC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Digitalpreneurship yaitu oleh Bu Sri Erina Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Digitalpreneurship. Selain itu saya juga akan menjelaskan pengertian mengenai entrepreneur, teknologi entrepreneur, dan entrepreneur konvensional. Terus di sini juga ada 15 ide bisnis dan ada 5 ide bisnis yang paling berpengaruh besar. Yang pertama yaitu kita bahas dulu yang awal, apa sih entrepreneur itu? Entrepreneur itu yaitu wirausahawan yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru. Selain itu juga bisa menentukan cara produksi yang baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Selain itu, entrepreneur sendiri yaitu seseorang yang bisa membawa perubahan baru, inovasi baru, dan juga ide-ide baru. Yang selanjutnya yaitu digitalpreneurship. Digitalpreneurship yaitu pelaku usaha yang menggunakan alat usahanya sebagai sesuatu yang berbau digital, maupun itu dari internet, handphone, telepon, dan lain-lain yang berhubungan dengan internet. Selain itu, barang atau produk yang ditawarkannya pun bisa berbentuk fisik maupun digital. Selanjutnya itu teknologi entrepreneurship atau techno entrepreneurship, yaitu sebuah konsep yang luas dan melibatkan banyak hal yang bukan hanya inovasi teknologi. Techno entrepreneurship juga yaitu orang yang mengatur, mengelola, dan mengasumsikan resiko suatu perusahaan bisnis yang berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu entrepreneur konvensional. Entrepreneur konvensional yaitu seorang wirausahawan yang masih melakukan usahanya secara konvensional, seperti dari mulai pengolahan sampai dengan pemasaran itu dia sendiri yang melakukannya gitu. Terus di sini ada 15 ide bisnis yang menurut saya bisa dipakai oleh seorang wirausahawan entrepreneur. Yang pertama itu ada customshoes.com, yang kedua itu fotokopi online, yang ketiga itu print the photos online, yang keempat itu ada kosan online, desain case HP, bengkel online, wedding organizer, itu udah sering kita dengar gitu kalau wedding organizer. Terus di sini juga ada we can help your job, seperti aplikasi untuk membantu tugas-tugas kalian. Terus ada talk with me, go laundry, animal care, talk with psikolog, cooking time. Ada juga turn on and off your lamp, itu kayak kita menyalakan dan mematikan lampu menggunakan handphone secara jarak jauh. Dan juga ada web design. Kalau web design itu udah biasanya suka banyak orang-orang yang membuka job untuk siapa nih yang mau bikin desain dari webnya. Terus kalau misalkan pusing, misalkan bisa nyuruh ke dia kayak gitu. Itu udah banyak di pasaran. Nah, sekarang aku mau memisahkan 5 ide bisnis yang menurut aku berpengaruh besar. Yang pertama itu ada animal care. Dari judulnya juga udah ketahuan kalau misalkan ini buat hewan. Jadi animal care itu aplikasi yang dikhususkan buat orang-orang yang mencintai hewan. Terus kadang banyak orang yang masih bingung gimana sih cara ngerawat hewan ini, gimana sih cara ngasih makan yang baik, atau kayak nih hewannya sakit nih tapi gimana ya cara ngerawatnya. Nah, lewat aplikasi Animal Cares ini kita bisa tahu kayak makanan apa sih yang cocok buat hewan peliharaan ini. Terus kalau misalkan sakit nih, apa harus langsung dibawa ke dokter hewan, apa kita juga masih bisa ngerawatnya di rumah. Jadi kalian bisa lihat di sini.
Terus selanjutnya ini ada Talk With Me. Talk With Me itu kayak aplikasi yang didesain buat kalau misalkan kalian udah capek sehari-hari terus pengen ngobrol tapi nggak ada teman buat ngobrol, atau misalkan pengen pengen ngecurhatin apa gitu, capek kan keseharian tapi kalian ingin ke orang yang nggak nggak kenal kalian gitu, biar supaya gimana ya, biar biar kalian tuh ceritanya benar-benar bisa cerita gitu tanpa ya udah dia juga nggak kenal saya gitu. Nah, makanya saya bikin aplikasi Talk With Me ini. Jadi biar orang-orang yang kayak dia tuh pengen curhat tapi dia tuh gak enak, kayak misalkan, "Duh aku kayaknya nggak kurang ini deh kalau curhat ke temen aku, malu atau gimana," makanya, dia bisa berbagi cerita di sini. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada cooking time. Eh, Sekarang itu kan yang suka masak bukan cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang bisa masak. Terus kadang banyak orang yang ingin mencoba hal-hal baru atau memasak hal yang misalkan sebelumnya belum pernah dia masak. Terus dia mau cari resepnya di mana gitu. Nah, bisa di lewat aplikasi ini, karena di dalam aplikasi ini kita itu ngemasukin berbagai macam resep-resep masakan dari mulai yang mudah sampai yang susah. Jadi buat orang-orang yang pengen mencoba masak tapi kayaknya, "Aduh gimana sih ini cara masaknya?" gitu. Nah, bisa juga lewat sini. Terus selanjutnya ini ada kosan online. Sekarang kan banyak yang mahasiswa, bukan cuma mahasiswa, yang kerja juga banyak yang jauh dari rumahnya, terus butuh kosan gitu. Kadang kan kalau kita langsung nyari sendiri ke tempat-tempat itu suka suka apa ya, suka bingung gitu kan, harus nyari ke sana ke sini. Nah, eee, kenapa kita kenapa kita bikin aplikasi kosan online, biar kalian tinggal tinggal langsung cari aja gitu di mana tempat kosan yang dekat sama universitas atau sama tempat kerja kalian, kayak misalkan kayak gitu. Nanti kalian tinggal lihat aja di sini kosan yang kosong, terus harganya berapa, terus gimana keadaan tempatnya, apakah dekat sama eh, jalan umum atau gimana gimananya, itu kalian bisa lihat di sini. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada fotokopi online. Kan sebagian orang ada yang pengen fotokopi filenya cuman gak keburu buat keluar, entah itu entah itu karena ada kerjaan lain atau kayak gimana. Nah, bisa pakai aplikasi fotokopi online ini. Cuman kita itu dibagi per tiap daerah untuk pengiriman, karena nggak mungkin kan kalau daerahnya jauh terus harus dikirim dengan waktu yang cepat. Jadi kita bikin di masing-masing daerah gitu. Nah, nanti buat user yang mau pakai, yang mau memakai aplikasi fotokopi online ini bisa tinggal cari dulu daerahnya di mana kayak gitu. Mungkin cuman segitu aja yang bisa saya sampaikan sekarang, dan maaf juga kalau misalkan banyak suara-suara berisik karena memang rumah saya ini di pinggir jalan, jadi dari tadi banyak motor sama mobil yang lalu lalang. Sekali lagi makasih buat yang udah dengerin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.